Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di malam makin mencekam. Fikri berdiri di depan gapura bertuliskan Basecamp Wekas, Gunung Merbabu. Tas gunung sudah menempel di punggung, botol air di samping kiri, dan jaket tipis menggantung di luar carrier. Udara pagi itu sejuk, tapi kepalanya berat, matanya sembab. Semalaman ia tidak tidur. Bukan karena tugas kuliah, tapi karena pertengkaran terakhirnya dengan ibu. Lagi-lagi soal masa depan, skripsi, dan pilihan hidup. Kalau cuma mau kabur, nggak usah pulang lagi, Fik. Itu kata terakhir ibu sebelum ia kunci pintu rumah dan pergi pagi-pagi sekali. Fikri tidak sedang kabur. Ia hanya ingin sejenak tidak dikejar apapun. Termasuk pertanyaan kapan lulus yang terus-menerus menghantui. Sendirian, Mas? Tanya seorang lelaki tua dari balik meja kayu. Fikri menoleh. Iya, Pak. Mau naik hari ini. Pak Slamet, nama penjaga Basecamp itu, mengangguk pelan. Wajahnya penuh kerutan. Sorot matanya seperti sudah sering melihat pendaki dengan alasan masing-masing. Enggak, ada temen, dulu pernah naik rame-rame. Sekarang pengen sendiri aja. Pak Slamet mencatat nama Fikri di buku tamu. Naik dari sini enak, tapi jangan turun kemalaman ya, Mas. Kabut sekarang suka cepet turun. Jalurnya juga makin rapet. Fikri hanya mengangguk. Saya usahain turun sore besok, Pak. Pak Slamet menatap Fikri agak lama. Kalau ada yang manggil di hutan, jangan langsung jawab. Fikri mengerutkan dahi. Maksudnya? Ya, siapa tahu. Namanya juga hutan. Fikri senyum tipis. Siap, Pak. Gak akan manggil balik siapa-siapa. Perjalanan awal terasa tenang. Jalur tanah masih kering, meski sedikit licin di beberapa bagian. Ia naik pelan, berhenti setiap 20 menit untuk istirahat. Di pos 1, ia bertemu rombongan dari Salatiga. Mereka sempat menyapa, tapi Fikri tidak banyak bicara. Ayo gabung, Mas, salah satu dari mereka mengajak. Fikri menggeleng. Makasih, Mas, mau santai aja. Setelah rombongan itu jauh di depan, ia kembali sendirian. Hanya suara langkah, napas berat, dan sesekali angin yang menyentuh pucuk-pucuk rumput. Di titik tertentu, ia berhenti dan menatap pemandangan ke arah bawah. Awan tipis menggantung di kejauhan. Kota kecil di kaki gunung terlihat tenang, seperti dunia yang tidak sedang berisik. Ia duduk, membuka bekal roti, dan memakan perlahan. Satu-satunya suara adalah desir angin dan detak jantungnya sendiri. Sore hari, Fikri tiba di area camp sekitar Sabana 1. Ia pasang tenda kecil warna biru, lalu merebus air untuk membuat kopi. Malam turun cepat. Di kejauhan, lampu tenda rombongan lain terlihat samar. Ia sendiri, tapi tidak takut. Justru ini yang ia cari, sunyi. Saat itu pikirannya kembali pada ibu. Ia teringat bagaimana dulu tiap kali pulang dari mendaki, ibu selalu menyiapkan teh manis panas dan mie rebus. Tapi sekarang, ia pergi tanpa pamit baik-baik, hanya karena tak kuat lagi mendengar ibu marah. Dingin mulai menggigit. Ia masuk ke dalam tenda, menarik sleeping bag, dan memejamkan mata. Tapi tidur tak kunjung datang. Di luar suara dedaunan terdengar jelas. Kadang seperti ada yang lewat, kadang hanya ranting yang jatuh. Ia mencoba tidak peduli. Tengah malam ia bangun karena dingin. Matanya melirik keluar tenda. Langit gelap, kabut mulai turun. Ia merasa aneh, biasanya kabut seperti ini baru muncul menjelang subuh. Ia kembali tidur meski gelisah. Dan entah kenapa, ada rasa ganjil yang mulai muncul. Seperti ada yang menunggu di luar. Tapi Fikri tidak membuka tenda. Ia hanya menarik selimut lebih rapat dan membisikkan, besok pagi langsung turun. Pagi harinya ia bangun lebih cepat. Langit belum terang benar, tapi cukup untuk mulai berkemas. Ia tidak ingin berlama-lama. Ada dorongan aneh untuk segera turun, meski ia belum tahu kenapa. Tenda ia lipat cepat. Sarapan hanya roti sisa dan air putih. Saat menapaki jalur turun, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Kabut menggantung rendah. Langkah Fikri mantap, tapi pikirannya tidak. Ia teringat lagi kalimat Pak Slamet. Kalau ada yang manggil, jangan langsung jawab. Kenapa baru sekarang kalimat itu terasa serius? Langkah Fikri makin cepat. Tapi setiap kali ia melihat ke depan, jalur terasa sedikit berbeda. Akar pohon yang sebelumnya ada, kini tak terlihat. Batu besar yang biasanya jadi patokan, entah sejak kapan tak ia temui. Ia berhenti, menarik napas panjang, dan menatap sekeliling. Sunyi, tak ada suara burung, tak ada suara pendaki lain. Padahal hari Minggu biasanya jalur ramai. Fikri mulai ragu.
Ia ambil ponsel mencoba buka GPS. Tidak ada sinyal. Bahkan peta offline pun tak merespon. Ia coba putar balik. Tapi jalur di belakang tak lagi sama. Ini jalur yang mana? Gumamnya pelan. Ia menoleh ke belakang. Tapi jalur yang tadi ia lewati terlihat berubah. Tanahnya lebih lembab, semak-semak seperti merapat. Padahal baru 10 menit lalu ia lewat sana. Fikri mengerutkan dahi, lalu menghela napas. Mungkin cuma kabut. Bikin mata salah lihat. Ia putuskan jalan terus. Pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah. Ia mencoba mengingat arah. Kiri pohon besar, kanan batu pipih, lalu akar menjalar. Tapi semua tampak berbeda sekarang. Pohon-pohon tinggi yang biasanya berjarak, kini berdiri rapat. Akar-akar menjulur seperti memeluk tanah, melintang tanpa arah. Jalurnya makin sempit, hanya cukup untuk satu orang. Semak berduri menyibak ke lutut. Kenapa bisa sampai ke sini? Fikri mulai bertanya-tanya. Ia coba menenangkan diri, berpikir logis. Mungkin ini jalur alternatif yang belum pernah aku lewati. Mungkin masih bisa tembus ke jalur utama. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa yang tidak bisa ia bohongi. Semuanya terasa asing. Terlalu asing. Ia berhenti sejenak di bawah pohon yang batangnya melengkung seperti terpelintir. Dari ransel, ia ambil botol air dan minum beberapa teguk. Saat itu, suara samar terdengar dari kejauhan. Bukan suara orang, lebih seperti desir angin menyapu daun kering. Tapi terlalu cepat, terlalu seperti bisikan. Fikri langsung berdiri. Matanya menelusuri sekitar, tapi hanya kabut putih yang ia lihat. Hening, tidak ada apa-apa. Tenang Fik, mungkin angin. Ia kembali melangkah. Jalur di depannya makin curam. Tanah mulai licin, campuran antara lumpur dan akar. Ia harus beberapa kali pegangan ke batang pohon agar tidak jatuh. Nafasnya mulai berat. Meski dingin, tubuhnya mulai berkeringat. Tiba-tiba ia melihat seberkas warna di antara kabut, seperti ujung bendera penunjuk jalur. Ia percepat langkah, hampir setengah berlari. Tapi begitu didekati, yang ia lihat hanya kain putih robek tersangkut di ranting pohon. Kainnya tua, kotor, basah, bukan bendera pendaki. Mungkin kain pel. Mungkin bukan milik manusia. Ia mundur satu langkah. Jangan nebak aneh-aneh, ucapnya pada diri sendiri. Ia tetap lanjut. Langkahnya makin pelan. Kali ini tidak karena lelah, tapi karena ragu. Setiap dia melangkah, perasaan seperti diawasi makin kuat. Ia menoleh ke kanan. Tidak ada. Ke kiri juga tidak ada. Tapi bulu tengkuknya berdiri. Suara ranting patah terdengar. Ia berhenti. Degup jantungnya meningkat. Ia menahan napas. 5 detik. 10 detik. Hening kembali. Ia lanjutkan langkah dengan cepat. Harus ketemu orang. Harus keluar dari jalur ini. Tapi tidak ada rombongan. Tidak ada suara sendal gunung. Tidak ada tawa-tawa pendaki. Bahkan tidak ada jejak kaki. Saat itulah ia sadar. Ini bukan jalur biasa. Ia berhenti. Napasnya berat. Ia duduk di atas batu, membuka jaket, lalu menatap ke depan. Jalur menurun terus tapi tak ada ujung. Kabut terlalu tebal. Bahkan matahari pun tak terlihat. Ia mencoba teriak. Halo, ada orang? Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada pantulan suara. Seperti ia bicara di ruang kosong. Ini yang membuatnya benar-benar cemas. Hutan tetap hutan, tapi tidak bersuara adalah hal lain. Tiba-tiba ia ingat Pak Slamet. Kalau ada yang manggil, jangan langsung jawab. Tapi, ini bukan orang manggil, ini dia yang memanggil. Dan tak ada siapa-siapa yang merespon. Ia ingin balik arah, tapi saat berdiri dan menoleh ke belakang, jalur yang tadi ia lewati seperti berubah. Akar-akar menutup setengah jalan. Ranting-ranting rendah menyilang seolah mencegat. Tidak ada tanda ia pernah lewat situ. Padahal baru tadi ia duduk di situ. Kenapa jalurnya nutup sendiri? Bisiknya lirih. Ia berbalik lagi ke depan. Kini hanya ada satu arah, terus ke bawah. Dalam hati ia ragu. Tapi di saat bersamaan, ia tidak punya pilihan lain. Ponselnya tetap tanpa sinyal. Kompas pun goyang tidak jelas. Langkahnya makin pelan. Kali ini lebih karena takut. Ia merasa seperti sedang diuji. Tapi ia tidak tahu oleh siapa. Ia melewati satu lekukan jalur. Di sana ada 2 pohon besar berdiri saling berhadapan, seperti gerbang alami. Di antara mereka ada satu batu panjang, warnanya hitam dan permukaannya kasar. Ia lewat pelan. Saat melewati celah itu, suhu turun lebih drastis. Udara dinginnya seperti menampar wajah.
Di sana ia berhenti lagi, bukan karena lelah, tapi karena ia merasa tidak sendirian. Tidak ada suara, tapi juga tidak hening. Ada sesuatu di udara. Seperti suara kecil menekan dada. Fikri duduk di tanah, memeluk lutut. Ia menunduk, menahan napas, mencoba tenang. Kenapa jadi begini? Bisiknya. Ia mencoba menutup mata. Tapi saat mata tertutup, bayangan batang pohon berubah bentuk. Ranting-ranting terlihat seperti jari. Kabut di pikiran sama pekatnya dengan kabut di depan mata. Ia membuka mata, berharap semua ini mimpi. Tapi tidak. Ia masih di hutan itu. Masih sendiri. Masih tak tahu arah. Ia ingin menangis tapi rasa takut lebih dominan. Ia tahu kalau ia berhenti, dan di sini malam akan datang. Dan ia tak tahu apa yang akan menemuinya nanti. Dengan tangan gemetar ia berdiri. Ia berkata pada diri sendiri, jalan terus, meskipun ini bukan jalur yang aku kenal. Harusnya ada ujung. Fikri kembali melangkah. Jalur di depannya menurun perlahan. Akar-akar pohon menyilang seperti jaring, membuat langkahnya harus lebih hati-hati. Ia menunduk, menyingkirkan semak-semak kecil yang menghalangi. Tapi satu hal yang membuatnya makin tak tenang, sunyi. Sunyi sekali. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Bahkan dedaunan yang biasa berisik karena angin pun diam. Hutan terasa mati. Fikri berhenti sejenak. Ia memutar badan, menatap jalur yang baru saja ia lewati. Tidak ada siapa-siapa. Kabut tetap menggantung rendah. Pohon-pohon berdiri rapat seolah memagari tempat itu agar tidak ada yang keluar. Ini hutan, kenapa nggak ada suara sama sekali? Bisiknya. Ia ingat jelas, biasanya suara jangkrik, tupai melompat atau burung hutan terdengar jelas. Tapi sekarang, seperti ia sedang berdiri di dalam ruangan tertutup. Keringat dingin membasahi tengkuk. Ia menarik napas, tapi udara yang masuk seperti tidak penuh. Sesak. Seolah hutan menolak dirinya ada di situ. Langkahnya lanjut, makin pelan. Di depan ada jalur kecil menurun, tersembunyi di antara dua batang pohon besar yang miring ke tengah, membentuk seperti gerbang alami. Jalur itu lebih gelap. Tanahnya basah, licin, dan penuh akar. Fikri ragu. Tapi tak ada jalur lain. Ia tidak bisa kembali karena jalur di belakang sudah samar. Ia coba melirik ke ponsel, tetap tanpa sinyal. Ia menunduk dan menapaki jalur kecil itu. Semakin masuk, pohon makin rapat. Cabang dan ranting menyentuh kepalanya. Suasana makin lembab. Beberapa daun seperti berembun, padahal tak hujan. Langkah Fikri makin berat bukan karena capek, tapi karena rasa takut yang makin nyata. Beberapa menit berjalan, ia tiba-tiba mencium bau aneh. Bukan bau bangkai, tapi seperti tanah basah yang dicampur bau dupa. Ia menoleh kanan kiri. Di kiri, jalur ada batu besar ditutupi lumut tebal. Awalnya ia pikir itu batu biasa. Tapi saat diperhatikan lebih dekat, batu itu memiliki bentuk seperti nisan. Panjang, pipih, dan menancap miring. Di dasarnya ada bekas potongan kayu lapuk. Fikri mendekat, pelan menyentuh permukaannya. Dingin, licin. Ia coba bersihkan sedikit lumutnya dengan jari. Ada goresan huruf tapi bukan huruf Latin. Seperti aksara tua yang ia tak mengerti. Nisan, bisiknya. Ia berdiri, menatap sekeliling. Di dekat batu itu ada dua nisan lain. Sama-sama tua, tertutup lumut. Semua berjejer rapi. Di sekelilingnya, tumbuh ilalang pendek dan semak kecil. Ini pemakaman. Napasnya tercekat. Ia melangkah pelan menyusuri sisi pemakaman itu. Dan di ujung barisan nisan berdiri satu gapura kayu. Tingginya sekitar 2 meter. Kayunya hitam, ditumbuhi jamur putih, dan bagian atasnya melengkung seperti atap joglo. Ada ukiran-ukiran yang tidak ia kenali, tidak simetris, tidak artistik. Justru membuat bulu kuduknya berdiri. Kenapa ada gapura di tengah hutan? Gumamnya pelan. Ia mencoba balik badan. Tapi jalur yang tadi ia lewati kini berubah. Semak dan akar menutupi penuh. Tidak ada celah. Seolah hutan menutup jalur itu begitu saja. Fikri panik. Ia melangkah cepat kembali ke arah datangnya. Tapi benar, tidak ada jalan. Ia seperti dikurung. Ia memutar badan lagi. Menatap gapura itu. Ia bisa memilih duduk diam di sini atau meneruskan lewat gapura itu. Entah apa yang ada di baliknya. Tapi hanya itu satu-satunya jalan yang tersisa. Langkahnya pelan. Ia mendekati gapura. Di tengah kayu yang menghitam ada satu kain putih tergantung.
Kainnya tipis, seperti bekas kain kafan. Fikri tidak berani menyentuh. Ia hanya menunduk dan melangkah melewati gapura itu sambil berbisik, "Permisi, saya numpang lewat, saya nggak ganggu." Begitu ia lewat, udara berubah. Bau dupa makin kuat, udara makin lembab, keringat di leher makin banyak. Langkahnya terasa berat, seperti jalan menurun yang terus-menerus tanpa henti. Di depan, ada jalur kecil tanah yang sepi. Tidak terlihat tanda-tanda manusia. Tidak ada botol minum jatuh, tidak ada bekas jejak. Tapi, di sisi kanan ia melihat satu hal lain, sebuah pondasi kecil dari batu. Mungkin dulu semacam bangunan. Di atasnya ada potongan genteng dan serpihan keramik tua. Seperti sisa rumah, Fikri mendekat, melihat sekeliling. Tiba-tiba, telinganya berdengung. Kaki kirinya terasa berat. Ia berhenti, berdiri diam. Tak ada angin, tak ada suara, tapi udara terasa seperti menekan. Ia merasa seperti diawasi, dari balik pohon atau dari balik nisan. "Kalau ini tempat orang, kenapa nggak ada yang rawat?" bisiknya. Tiba-tiba dari balik semak muncul suara gesekan. Fikri langsung menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Ia maju satu langkah, mencoba melihat lebih jelas, tapi hanya semak, daun, akar. Ia terdiam, menahan napas, menajamkan telinga. Tak ada suara lain menyusul. Hutan tetap sunyi. Sunyi yang ganjil. Fikri memundurkan kaki pelan. Detak jantungnya tidak beraturan. "Jangan panik, Fik. Mungkin cuma hewan kecil," katanya sendiri. Tapi ia tahu itu bukan suara biasa. Gesekan itu seperti seseorang yang menyibak semak, berjalan dengan perlahan. Ia berdiri tegak, matanya menyapu sekitar. Lalu dari arah kanan, pelan sekali ia mendengar suara memanggil namanya. Fikri, bukan suara berat, bukan pula jeritan. Justru suara itu lembut. Suara perempuan. Pelan, tapi jelas. Tidak terdengar mengancam. Justru membuat tubuh Fikri tiba-tiba merasa hangat. Seperti suara yang dikenal tapi tak bisa diingat. Ia menahan napas. Siapa? Tidak ada jawaban. Tapi suara itu terdengar lagi. Lewat sini, Fikri memutar tubuh menghadap ke arah suara. Kabut di sisi kanan terbuka sedikit. Dan untuk sesaat, ia melihat siluet perempuan berjilbab putih berjalan perlahan, menunduk, menyusuri jalur menurun yang hampir tak terlihat. "Permisi," Fikri berkata pelan. Tapi sosok itu tidak menoleh. Langkahnya pelan, seperti tahu kemana harus pergi. Seperti menunggu, ragunya besar, tapi instingnya lebih kuat. Ia merasa dituntun. Ia tak tahu kenapa, tapi tubuhnya melangkah sendiri mengikuti arah perempuan itu. Langkahnya pelan. Jalur tanah merah di depannya penuh akar. Beberapa akar terlihat seperti tangan-tangan kecil yang menjulur dari bawah. Udara makin lembab. Kabut makin tebal di belakang, tapi lebih bersih di jalur depan. Seperti dibuka hanya untuknya. "Siapa kamu?" Fikri bertanya lagi. Tapi suara itu tak menjawab. Hanya langkah pelan yang terdengar di kejauhan. Fikri mempercepat langkah, tapi sosok itu selalu satu langkah di depan. Tak pernah terlalu jauh, tak pernah terlalu dekat. Sesekali terdengar bunyi kecil, seperti gemerincing logam, tring-tring. Fikri menoleh cepat ke kanan. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia pasang telinga, suara itu terdengar lagi, seperti gelang kaki, bukan kencang, hanya sekali dua kali, seolah memberitahu bahwa sosok itu masih di depan, masih menuntunnya. "Kenapa aku ngikutin?" gumam Fikri. Tapi langkahnya tak berhenti. Jalur yang dilewati makin menurun. Pepohonan berkurang. Semak menyibak. Ia mulai melihat bebatuan, tanah lempung, dan di kejauhan, sinar redup seperti cahaya sore yang tertahan kabut. Ia berhenti di satu tikungan kecil. Di situ sosok perempuan itu berdiri sejenak, menoleh sedikit tapi tidak menunjukkan wajah. Lalu ia lanjut berjalan, masuk ke jalur sempit di antara dua tebing kecil. Fikri mengejar. "Kalau kamu bisa dengar, aku cuma mau keluar. Aku nggak sengaja masuk ke tempat ini." Tidak ada jawaban. Tapi jalur di depannya terasa makin nyata, lebih jelas. Tidak lagi seperti tadi. Kini ada tanah padat, daun-daun kering, batu-batu kecil di tepi jalur. Udara juga berubah. Tidak lagi terlalu dingin, tapi masih berat. Lalu ia sadar, rasa panik di dadanya perlahan mereda. Kakinya tidak gemetar. Sejak mendengar suara perempuan itu, tubuhnya seperti diberi arah. Ia tidak merasa sendirian, meskipun ia tetap tidak bisa melihat siapa yang sebenarnya ia ikuti. Sampai pada satu titik, suara itu terdengar untuk terakhir kalinya. "Teruskan."
Lurus saja, jangan menoleh. Fikri berhenti. Ia berdiri di jalur menurun yang lebih terbuka. Kabut di belakang makin rapat. Tapi di depan, ia mulai mendengar suara alam kembali. Desiran angin, burung kecil, ranting jatuh. Suara, "Balik," bisik Fikri. Tapi ia menoleh ke belakang. Kabut di sana sudah seperti dinding. Tidak terlihat apa-apa. Dan perempuan itu tidak ada. Tidak lagi. Ia berdiri lama. Ingin memanggil, tapi takut melanggar. Ingin menoleh lebih jauh, tapi takut membatalkan niat. Akhirnya ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Terima kasih." Langkahnya dilanjutkan. Kali ini ia berjalan sendirian lagi, tapi jalurnya lebih terasa nyata. Akar-akar tak lagi menjebak, dedaunan tak lagi kaku. Ia tak tahu apakah itu jalan keluar, tapi ia tahu ia telah dibantu. Setiap kali langkahnya mulai ragu, suara gemerincing itu muncul samar di belakang. Tring, tring, seolah memastikan bahwa ia tak benar-benar sendiri. Tapi saat ia menoleh cepat, suara itu hilang. Satu hal yang tak bisa ia abaikan. Sejak suara itu datang, rasa takutnya berubah. Bukan hilang, tapi berubah jadi kehati-hatian. Seperti sedang diawasi, tapi oleh sesuatu yang tak ingin mencelakainya. Di tengah jalur menurun, Fikri berhenti. Ia duduk di batu besar, menarik napas panjang. Tubuhnya mulai terasa lelah. Tapi bukan lelah fisik saja. Ini lelah dari ketegangan yang ia tahan sejak kabut pertama muncul. Ia menyandarkan punggung, menatap ke atas. Langit tak terlihat. Ahan-dahan pohon saling bersilang menutup cahaya. Tapi ia tahu hari sudah sore. Waktu terus berjalan meski rasanya dunia di sekeliling tidak ikut bergerak. Fikri menghela napas panjang. Udara di dadanya tetap berat, tapi tidak sesak seperti tadi. Ia berdiri kembali, memeriksa tali ransel, lalu melanjutkan langkah. Jalur yang ia tapaki makin landai. Di kejauhan, kabut perlahan menipis. Suara-suara kecil mulai terdengar samar, daun kering yang bergeser, bunyi serangga, dan desir angin. Pelan. Setelah berjam-jam dalam sunyi, semua itu terasa seperti harapan kecil. Ia menuruni jalur tanah yang berundak, dipagari semak dan akar pohon di kiri kanannya. Kakinya sempat terpeleset, tapi ia langsung berpegangan pada batang pohon kecil. Di tengah langkah, matanya menangkap sesuatu di depan. Bangunan rendah dari batu yang hanya tersisa sebagian. Di sebelahnya ada tungku kayu yang sudah runtuh. Di dekatnya kursi bambu reot miring satu sisi, terlihat rapuh tapi masih utuh. Fikri mendekat perlahan. Tempat itu seperti bagian dari sebuah kampung yang ditinggalkan. Ada pondasi rumah, bekas tiang bambu yang tinggal separuh, dan lapangan kecil berumput liar di tengah. Tapi yang paling mencolok adalah satu tiang kayu tinggi di tengah lapangan, dan di atasnya tergantung lampu gantung berwarna kuning. Cahayanya redup, menyala pelan meski tidak ada kabel atau sumber listrik terlihat. Ia mendekati kursi bambu dan duduk. Punggungnya pegal, kakinya berat. Ia menatap lampu itu lama. "Kok bisa nyala?" Gumamnya lirih. Udara di sekitar sini terasa berbeda. Bukan seperti hutan. Lebih seperti halaman rumah di pedesaan. Hening, tapi tidak menakutkan. Lebih tepatnya, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan orang, tapi jejaknya masih tersisa. Tiba-tiba dari arah jalan setapak, muncul sosok lelaki tua berjalan pelan. Pakaiannya seperti baju lurik usang, kepalanya mengenakan iket. Jalannya lambat tapi pasti. Fikri sontak berdiri. "Kakek," ucapnya kaget. "Ini tempat apa ya?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Fikri sebentar, lalu mendekat sampai berdiri sekitar 2 meter darinya. "Kamu jangan lama-lama di sini," katanya pelan. Suaranya berat tapi tidak galak. "Kalau sudah tahu jalan pulang, cepatlah." Fikri mengerutkan dahi. "Saya belum tahu jalan pulang, Kek. Saya tersesat." Kakek itu menatapnya lama. "Kalau kamu bisa sampai ke sini, artinya kamu sudah dibimbing. Itu berarti jalannya sudah dekat. Tapi jangan terlalu lama duduk di tempat ini. Bukan semua orang boleh lihat tempat ini." Fikri melangkah pelan. "Maaf, ini tempat apa, Kek?" "Dulu, ini kampung. Tapi sudah lama dikosongkan. Ada yang tetap jaga, ada yang tetap tinggal. Tapi bukan untuk manusia." Fikri ingin bertanya lebih jauh. Tapi kakek itu sudah melangkah pergi. Jalannya cepat meski kelihatannya pelan. Fikri mengejarnya. "Kakek, tunggu." Tapi begitu berbelok ke arah gapura kecil yang tertutup ilalang, kakek itu menghilang. Tidak ada bayangan, tidak ada jejak kaki. Fikri berdiri di depan gapura itu, menatap dalam diam. Perlahan,
Ia menunduk dan berbisik, "Terima kasih." Ia pun melanjutkan langkah menuruni jalur tanah yang mulai terasa seperti jalur desa, undakan alami dari tanah merah. Batu tersusun rapi di sisi, dan sesekali terlihat tanaman liar yang tumbuh di tepi jalur. Suasana makin terbuka. Kabut menipis. Cahaya sore mulai terasa, meski tak langsung terlihat. Di tengah jalan, ia mendengar lagi suara gemericik air. Samar, tapi nyata. Ia berjalan makin cepat. Jalur di depannya mulai lebih jelas, meski masih basah dan licin. Ia lihat jejak kecil seperti bekas sandal kayu, mungkin jejak si kakek. Fikri berhenti di satu tikungan, berdiri mematung. Ia menoleh ke belakang. Kabut masih menggantung, tapi tidak setebal tadi. Lalu ia memejamkan mata, merasakan angin tipis menyapu pipi. Untuk pertama kalinya sejak ia tersesat, napasnya terasa penuh. Ada kelegaan yang pelan-pelan menggantikan rasa takut. Ia buka mata, lalu kembali berjalan. Jalur di depannya mulai lebar, tanahnya tidak terlalu becek, dan pepohonan lebih renggang. Di kejauhan, sinar matahari sore menyelusup di antara batang pohon. Warna langit samar terlihat, jingga pudar yang memberi tanda bahwa malam akan datang. Langkah Fikri makin mantap. Lalu dari arah kiri terdengar suara ranting patah. Cepat ia tengok, takut kalau suara itu datang dari hal yang tak ingin ia lihat. Tapi yang muncul justru seorang lelaki tua membawa pikulan kayu di punggung. Lelaki itu berhenti melihat Fikri. "Loh, kamu dari atas?" tanya lelaki itu, napasnya berat. Fikri mengangguk pelan. "Iya pak, saya tadi tersesat." "Pak," tua itu mendekat. Bajunya kusut, celananya penuh debu tanah. Usianya mungkin lebih dari 60. Wajahnya tirus, tapi matanya tajam. "Sendirian?" "Iya pak, saya naik 2 hari lalu, harusnya turun kemarin, tapi saya salah jalur." Pak tua itu mengangguk pelan lalu melirik ke arah belakang Fikri. "Lewat mana kamu tadi?" Fikri menunjuk jalur di belakang. Ada jalan kecil turun, tanahnya merah, ada undakan. Terus saya sempat lihat rumah tua, ada tiang lampu. Terus ada kakek juga, saya kira warga sekitar. Pak tua itu langsung diam. Wajahnya berubah. Matanya tak lagi tajam tapi membeku. "Rumah tua?" ulangnya pelan. "Di atas sana?" "Iya, kayak bekas kampung, tapi kosong sunyi." Pak tua itu mematung, lalu menarik napas panjang, menurunkan pikulannya dan duduk di atas batu. "Nak, di atas sana nggak ada kampung. Sudah nggak ada sejak lama. Tempat itu bukan buat orang sekarang." Fikri ikut duduk. "Tapi saya benar lihat pak. Ada rumah, kursi bambu, lampu gantung. Ada juga kakek pakai baju lurik. Beliau yang bilang saya harus cepat turun." Pak tua itu menunduk. "Kalau kamu bisa ketemu, berarti kamu diizinkan masuk. Tapi nggak semua orang bisa balik." Fikri terdiam. Ucapan itu membuat bulu tengkuknya berdiri lagi. Ia mengingat jelas jalanan undakan, aroma dupa, suara gelang, dan perempuan berjilbab yang tak pernah menoleh. Semua itu bukan mimpi. Ia sadar penuh saat melihatnya. "Saya Fikri pak, mahasiswa. Saya naik sendirian," ucapnya pelan. Pak tua itu mengangguk. "Saya Sukro. Saya ambil kayu tiap sore. Jalur ini biasanya sepi, tapi tadi saya lihat kabutnya turun gak biasa." Mereka berjalan turun bersama. Langit makin oranye, jalur makin landai. Sesekali Fikri menatap sekitar, takut kalau jalurnya berubah lagi. Tapi semuanya terlihat lebih masuk akal sekarang. Tanah basah, suara jangkrik, nyanyian burung. Setelah 15 menit berjalan, mereka sampai di jalur utama dekat kebun warga. Di ujungnya sudah terlihat pos kecil. Ada 3 orang sedang duduk, 2 di antaranya mengenakan rompi oranye dan 1 lagi berbaju hitam. Begitu melihat Fikri, mereka langsung berdiri. "Mas, ini Mas Fikri ya?" salah satu dari mereka berseru. Fikri mengangguk pelan. "Ya Allah, sampai juga," kata yang berbaju hitam sambil buru-buru mendekat. "Kami nyari dari kemarin mas, udah koordinasi sama relawan. Mas nggak bawa HP ya?" "Saya bawa, tapi nggak ada sinyal. Hilang semua. Baru dapat jalur sekarang." Salah satu dari mereka, perempuan muda, mengusap wajahnya dengan tangan. "Mas tahu nggak mas udah 2 hari dinyatakan hilang. Laporan masuk kemarin pagi. Terakhir Mas Slamet lihat Mas Fikri naik 2 hari lalu." Fikri terdiam. 2 hari? "Iya, ini udah sore hari ketiga mas." Fikri terpaku. Dalam pikirannya, ia cuma merasa menginap semalam. Malam pertama ia tidur di sabana, lalu besoknya tersesat. Tidak lebih. Tapi mereka bilang ia hilang 2 hari. Ia menatap langit. Senja itu terasa asing sekarang.
Pak Sukro menepuk pundaknya. Kadang, tempat yang kamu lewati itu, jalannya nggak bareng sama kita. Waktunya juga beda. Fikri memejamkan mata. Semua yang ia lihat terlintas kembali. Nisan tua, gapura kayu, suara perempuan, lampu gantung, dan si kakek yang memperingatkan. Mereka duduk sebentar di pos. Fikri minum teh manis yang diseduh salah satu relawan. Tubuhnya mulai hangat, tapi pikirannya tetap gelisah. Ia merasa belum benar-benar kembali. Salah satu relawan berkata, "Besok pagi ada yang mau wawancara Mas ya, dari komunitas pencarian. Mau dicatat pengalamannya, biar nggak terulang." Fikri hanya mengangguk. Ia tidak yakin akan menceritakan semuanya. Beberapa hal terlalu aneh untuk dipercaya, bahkan oleh dirinya sendiri. Tapi malam itu, ia tetap tak bisa tidur meski tubuhnya lelah luar biasa. Di rumah warga tempatnya menginap, kasur tipis sudah disiapkan di ruang tengah, lengkap dengan selimut dan bantal. Lampu redup menyala di langit-langit. Di luar, suara jangkrik dan gesekan genteng yang diterpa angin terdengar pelan. Ia berbaring, menatap langit-langit. Matanya terbuka, tapi pikirannya kembali ke hutan. Suara perempuan yang memanggil namanya, gemerincing halus yang menemaninya berjalan, dan si kakek yang entah datang dari mana. Semua terasa nyata, tapi seolah tak punya tempat di dunia logika. Sekitar pukul 9 malam, pintu ruang tengah diketuk pelan. "Mas Fikri, maaf ganggu." Suara seorang ibu dari luar. Fikri bangun pelan. "Iya Bu." Pintu dibuka perlahan. Seorang perempuan tua masuk pelan-pelan dibantu tongkat kayu. Rambutnya sudah sepenuhnya putih, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam dan bening. "Ini Bu Lastri," kata ibu pemilik rumah dari balik pintu. "Kalau Mas Fikri mau cerita, bisa ke beliau. Dulu beliau sering dimintai tolong kalau ada yang hilang di gunung." Fikri bangkit duduk. "Matur nuwun Bu." Bu Lastri duduk pelan di kursi rotan dekat pintu. Tangannya bersandar di tongkat. Ia menatap Fikri dalam diam. Lalu tanpa diminta ia berkata, "Kamu lihat jalan tanah itu, ya?" Fikri menahan napas. "Iya Bu, saya turun lewat undakan kecil. Terus sempat lihat rumah-rumah tua. Ada lampu gantung warna kuning." Bu Lastri mengangguk pelan. "Itu jalur lama. Dulu ada dusun kecil di balik hutan. Tapi sekarang sudah nggak ada. Sudah lama ditinggalkan. Bahkan warga sini pun nggak semua tahu jalurnya." Fikri diam. Ia menatap lantai. "Saya juga sempat dengar. Suara perempuan Bu memanggil saya. Pelan, bukan menakutkan, malah tenang." Bu Lastri menatap Fikri lama. "Dia memang begitu. Orang sini nggak nyebut namanya. Nggak ada yang tahu juga. Tapi sejak dulu, dia disebut Sing Nuntun, yang penuntun." "Penuntun?" "Iya. Katanya dia perempuan dari kampung itu. Dulu diusir karena dianggap bawa sial. Dituduh pembawa celaka. Padahal cuma karena hidupnya beda. Nggak nikah, sering sendiri. Suka menolong. Tapi kalau sudah dianggap aneh, orang kampung bisa kejam." Fikri mendengar pelan. Setelah diusir, katanya dia tetap tinggal di pinggir kampung. Tapi nggak lama, dusunnya kena longsor. Banyak yang mati. Dan tempat itu ditinggal. Tapi anehnya sejak itu beberapa orang yang tersesat, katanya dituntun perempuan berjilbab putih. "Kayak saya Bu." Bu Lastri mengangguk. "Tapi nggak semua bisa keluar. Ada juga yang ngilang. Ada yang nggak kuat karena mereka nggak ngerti maksudnya. Ada yang malah takut lari atau nggak percaya. Padahal tempat itu butuh tenang Mas. Nggak bisa sembarangan orang masuk." Fikri menelan ludah. "Waktu saya masuk, hutan langsung berubah. Suara hilang, jalur lama ketutup. Saya kira saya mati." Bu Lastri tersenyum kecil. "Itu tandanya kamu masuk wilayah yang nggak semua orang bisa lihat. Tapi kalau kamu bisa sampai rumah lampu kuning itu dan kamu bisa balik, ya artinya kamu diizinkan keluar." Fikri memejamkan mata sejenak. "Saya nggak tahu kenapa saya bisa lihat. Saya juga nggak tahu harus apa. Saya nggak manggil siapa-siapa, nggak niat apa-apa. Kadang nggak perlu manggil," kata Bu Lastri pelan. "Cukup lelah, cukup patah hati, cukup nggak punya arah. Itu udah cukup bikin pintunya kebuka." Fikri terdiam. Kalimat itu menancap dalam. Ia ingat betul kenapa ia naik sendiri. Karena bertengkar dengan ibunya. Karena bingung soal kuliah. Karena nggak tahu harus jadi apa. Bu Lastri menatapnya dalam. "Kamu cuma diminta ngelihat, bukan disuruh tinggal. Jadi jangan dicari lagi. Jangan dipaksa ngerti." Fikri mengangguk pelan. "Tapi saya masih dengar suara gelang itu Bu. Kadang kayak masih di belakang saya. Itu biasa. Dia nggak langsung pergi,
Tapi dia juga nggak ikut, cuma pastikan kamu nggak salah jalan. Fikri menunduk. Ia merasa malu, bersyukur, sekaligus bingung. Apa yang ia lewati bukan pengalaman biasa. Tapi ia juga merasa ada bagian dari dirinya yang berubah. Ia tidak tahu bagian mana. Satu hal lagi mas, kata Bu Lastri, suara pelannya tajam. Kalau nanti mimpi balik ke sana jangan lawan. Tapi jangan lama-lama. Karena tempat itu tenang, tapi juga bisa bikin betah. Fikri menggenggam lututnya. Matur nuwun Bu. Bu Lastri berdiri pelan. Ngatur langkah pelan-pelan. Dunia kita ini gak cuman yang kelihatan. Pintu ditutup perlahan. Suara langkahnya menghilang di balik lantai kayu. Di ruangan itu Fikri duduk sendiri dalam senyap. Tapi rasanya tidak benar-benar sendiri. Tidak menyeramkan. Tidak mencekam. Hanya sepi yang dalam. Dan ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang menjaga. Keesokan paginya, setelah pamit dan mengucapkan terima kasih pada keluarga yang menampungnya, Fikri pulang. Ia naik bus ke Semarang, menyandarkan kepala di jendela sepanjang perjalanan. Tapi pikirannya tak pernah benar-benar kembali. Ia masih berada di jalur itu. Di jalur tanah merah yang tak semua orang bisa lihat. Di suara perempuan yang memanggilnya pelan. Di rumah tua yang tak seharusnya ada, tapi berdiri dalam sunyi. Di rumah ibunya menunggu. Mereka tidak banyak bicara. Tapi pelukan yang lama membuat kata-kata tidak perlu keluar. Fikri tidak menceritakan semuanya. Hanya bilang ia sempat tersesat dan dibantu warga. Ibu cukup tahu bahwa anaknya sudah kembali. Itu saja sudah cukup. 3 hari kemudian, saat tubuhnya mulai segar dan pikirannya lebih jernih, Fikri kembali ke gunung. Bukan untuk mendaki. Bukan untuk mencoba masuk ke jalur itu lagi. Tapi untuk menunaikan sesuatu yang ia rasa tertinggal. Ia naik ojek ke base camp yang sama. Pak Slamet masih duduk di meja kecil, mencatat nama-nama pendaki. Saat melihat Fikri, Pak Slamet kaget tapi langsung tersenyum lebar. Wah Mas Fikri, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Kapok naik sendiri? Fikri senyum kecil. Kapok Pak, sekarang saya mau pamit baik-baik. Pak Slamet mengangguk. Ia tidak banyak tanya. Fikri menyusuri jalur awal sampai ke titik di mana kabut pertama kali datang. Tempat itu biasa saja sekarang. Terang, pohon-pohon tegak berdiri. Jalur tanahnya kering. Tapi Fikri masih bisa merasakan tekanan kecil di dada. Bukan takut, tapi seperti sedang berdiri di gerbang 2 dunia. Satu dunia yang terlihat, satu lagi yang tak bisa dijelaskan. Dari tasnya, Fikri mengeluarkan sebatang kayu kecil. Sekilas hanya potongan dahan biasa, tapi di permukaannya ia ukir garis melingkar dan satu titik di tengah. Bukan lambang mistis, hanya simbol bahwa ia pernah berada di tengah sesuatu yang tak bisa ia sebut. Ia tancapkan kayu itu di pinggir jalur, tidak terlalu dalam, tapi cukup agar tidak mudah roboh. Ia berdiri di depannya, menunduk sebentar, lalu berbisik. Terima kasih, maaf kalau saya lewat tanpa permisi. Angin berembus pelan dari arah lembah. Tidak kencang, tidak dingin, tapi cukup untuk membuat daun-daun bergoyang ringan. Seperti menjawab, tidak ada suara, tidak ada sosok, tapi dadanya terasa lebih ringan. Seperti beban yang lama menggantung, akhirnya dilepas. Ia berdiri lama di situ, menatap batang kayu kecil yang kini berdiri diam. Ia tidak tahu siapa sebenarnya sosok perempuan itu. Ia tidak tahu siapa kakek yang muncul lalu hilang. Ia tidak tahu jalur mana yang ia lewati dan kenapa waktu bisa berjalan beda. Tapi ia tahu satu hal, ada sesuatu di balik kabut yang lebih tua dari yang manusia tahu. Dan bukan semua harus dilawan. Kadang cukup didengar, kadang cukup diberi ruang untuk tenang. Ia turun perlahan, langkahnya lebih tenang, tidak terburu-buru, tidak diburu rasa takut. Di pos bawah, ia pamit pada Pak Slamet, lalu berjalan ke warung kecil dekat jalan. Ia beli air mineral, duduk di kursi plastik dan memandang jalur gunung yang menjulang di kejauhan. Sejak saat itu, Fikri tidak pernah mendaki sendirian lagi. Ia tetap mencintai gunung, tetap suka naik, tapi ia selalu bersama teman. Dan setiap kali memulai pendakian, ia berhenti sebentar di jalur awal, menunduk pelan, dan berkata, "Permisi." Ia tidak lagi menantang gunung. Ia belajar menghormati, karena ia tahu dunia ini luas, dan tidak semua yang sunyi itu kosong. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel Malam Makin Mencekam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.